Naikin jangkrik, tambah ulat Hongkong, kasih kroto, sauna, embun malam, mandi sebelum berangkat. Kalau mas-mas sering nongkrong di kolom komentar, saran kayak begini pasti sudah hafal. Masalahnya, semua itu kadang berhasil, tapi cuma di burung orang. Begitu dicoba ke burung sendiri, hasilnya malah beda. Ada yang makin birahi, ada yang ngelowo, ada yang cuma riwik, bahkan ada yang nggak berubah sama sekali. Jadi sebenarnya yang salah itu settingnya, atau kita yang belum benar-benar kenal sama burung sendiri. Di video ini kita bakal bedah penyebabnya, dan di bagian akhir, kita kasih cara paling sederhana buat ngetes setting tanpa bikin rawatan burung jadi berantakan. Assalamualaikum mas-mas penjaga murai. Kalau ngomongin setting gantangan, memang nggak bakal ada habisnya. Setiap orang punya cara, dan lucunya, cara yang beda-beda itu bisa sama-sama berhasil. Yang sering bikin masalah bukan sarannya, tapi cara kita nyoba saran itu. Burung tampil kurang maksimal satu kali, besoknya langsung semua dibongkar. Jangkrik ditambah, ulat Hongkong masuk, mandi diubah, jemur digeser, lalu ditambah sauna. Pokoknya, berharap minggu depan burung langsung berubah. Padahal kalau semua diganti barengan, terus burung berubah, kita mau tahu yang ngaruh itu yang mana. Misalnya setelah jangkrik dinaikkan, burung malah gelisah. Tapi di hari yang sama, mandinya juga dikurangi dan jam jemurnya berubah. Saat performanya turun, kita akhirnya cuma nebak-nebak lagi. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung revisi semuanya. Ubah satu hal dulu, kasih waktu, lihat responnya, baru lanjut ke evaluasi berikutnya. Setting itu bukan soal seberapa banyak yang kita ubah, tapi seberapa jelas kita membaca hasil dari perubahan itu. Terus mulainya dari mana? Sederhana, PDKT dulu sama burung yang kita rawat. Tenang, bukan diajak ngobrol kayak orang pacaran. Walaupun kadang kita memang lebih sering merhatiin burung daripada pasangan sendiri. PDKT yang kita maksud adalah membiasakan diri mengamati burung setiap hari. Karena burung gak bisa bilang, "Bos, hari ini badan saya kurang enak." Atau, "Bos, EF kemarin kayaknya kebanyakan." Dia cuma bisa kasih tanda lewat suara, gerakan, nafsu makan, dan sikapnya. Mulai dari kebiasaan yang paling sering berulang. Ada yang baru ramai setelah dijemur. Ada yang lebih aktif habis mandi. Ada juga yang justru lebih vokal menjelang sore. Kalau pola itu terus diperhatikan, lama-lama kita bisa bilang, "Oh, biasanya habis begini dia bakal begitu." Beberapa murai bahkan punya suara pembuka atau gerakan tertentu sebelum mulai bongkar materi. Kalau burung mas-mas punya pola seperti itu, catat. Lalu lihat bahasa tubuhnya. Cara berdirinya mantap atau masih ragu? Sorot matanya fokus atau malah menghindar? Gerakannya kelihatan yakin atau justru nggak tenang? Tapi jangan sampai semua gerakan langsung ditafsirkan. Yang kita cari bukan ciri umum dari internet. Yang kita cari adalah perubahan dari kebiasaan burung kita sendiri. Contohnya, biasanya habis mandi dia langsung aktif dan jangkrik langsung disambar. Hari ini dia malah diam, bulunya sedikit mengembang, dan makannya lambat. Nah, perubahan kayak begini lebih penting daripada sekedar hafal teori. Semakin sering kita melihat pola hariannya, semakin gampang kita tahu kapan burung nyaman, kapan mulai terlalu panas, dan kapan sebenarnya belum siap dipaksa tampil. Kalau kebiasaan dan bahasa tubuh mulai kebaca, kita masuk ke karakter dasarnya. Mas-mas yang sudah lama ngikutin markas murai, mungkin sudah nggak asing dengan pembahasan 4 kitab. Di video ini kita nggak bakal bongkar semuanya lagi, karena pembahasan lengkapnya sudah pernah kita buat. Tapi ada 2 hal yang perlu kita ingat sebelum ngomongin setting. Yang pertama, metabolisme. Ada burung yang cepat membakar energi, ada juga yang lebih lambat. Ini bisa berpengaruh ke kebutuhan EF, latihan fisik, sampai cara dia menyimpan tenaga. Yang kedua, kecenderungan birahi dan emosinya. Ada burung yang tampil lebih nyaman saat dorongan birahinya pas. Ada juga yang justru lebih stabil ketika emosinya lebih dominan. Bukan berarti metabolisme cepat pasti begini, atau burung yang emosinya kuat pasti begitu. Kita tetap harus kembali ke individu burungnya. Yang dicari bukan labelnya, tapi kecenderungannya.
Karena dari situ kita mulai ngerti, burung ini lebih cocok diajak bicara dengan cara yang seperti apa. Kalau mas-mas belum nonton pembahasan 4 kitab, nanti bisa lanjut ke video tersebut setelah video ini selesai. Semua pengamatan di rumah tadi belum lengkap kalau burung nggak pernah diajak latihan. Banyak yang masih takut ngajak burung latihan. Takut mentalnya turun, takut kalah, takut rusak. Padahal kalau tujuan akhirnya memang gantangan, burung tetap harus dikenalkan dengan suasana lapangan. Di rumah burung bisa terlihat sempurna. Materi keluar, power bagus, durasi panjang. Tapi begitu ketemu lawan, suara ramai, dan orang banyak, responnya bisa berubah total. Disinilah fungsi latihan. Bukan cuma buat mencari menang. Latihan itu tempat kita mengumpulkan data. Apakah burung langsung kerja? Butuh waktu buat adaptasi? Terlalu fokus ke lawan? Atau malah diam dan cuma riwik? Ini juga menjawab pertanyaan yang sering banget muncul. Mas, di rumah burung saya gacor, tapi pas digantang kok malah diam? Kalau baru sekali terjadi, jangan langsung panik. Rumah dan gantangan itu dua suasana yang beda jauh. Di rumah dia sudah hafal lingkungan. Di gantangan ada puluhan suara, gerakan orang, dan tekanan yang belum tentu langsung bisa dia terima. Jangan buru-buru menyalahkan jangkrik, mandi, atau jemurnya. Bisa jadi dia memang masih butuh jam terbang. Bisa juga ada bagian dari suasana lapangan yang bikin dia belum nyaman. Setelah latihan, jangan cuma bawa pulang rasa kecewa. Catat kapan dia mulai bunyi, bagaimana geraknya, kapan dia turun performa, dan apa yang dilakukan sebelum berangkat. Karena semakin banyak respon yang kita catat, semakin sedikit bagian yang harus kita tebak. Setelah karakter burung mulai kebaca, barulah kita masuk ke setting. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita lebih hafal jumlah EF daripada alasan kenapa EF itu diberikan. Orang bilang, naikin jangkrik. Pertanyaannya, burung kita memang butuh tambahan tenaga atau justru sedang terlalu panas? Orang bilang, kasih ulat Hongkong. Pertanyaannya lagi, kita mau mengejar respon apa? Hal yang sama berlaku buat mandi, jemur, sauna, dan umbaran. Semuanya cuma alat, bukan tujuan. Jadi jangan mulai dari pertanyaan, hari ini kasih apa? Mulainya dari, burung saya hari ini sedang kurang apa? Dan tanda-tandanya kelihatan dari mana? Contohnya, kalau setelah satu perubahan burung jadi lebih gelisah, geraknya berlebihan, dan kerjanya malah pecah, jangan langsung ditambah alat lain buat menutupinya. Kembalikan dulu ke titik sebelumnya, lalu baca lagi responnya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Lebih bagus nambah EF di H-1 atau pas hari H? Jawabannya bisa dua-duanya. Bisa juga nggak perlu dua-duanya. Balik lagi ke cara tubuh burung merespon. Ada burung yang kalau ditambah dari H-1, besoknya lebih siap karena tenaganya tersimpan dengan baik. Tapi ada juga yang kalau dikasih terlalu awal, energinya malah keluar duluan sebelum naik. Burung yang seperti itu kadang lebih cocok mendapat tambahan mendekati waktu tampil. Bukan karena hari H selalu lebih bagus, tapi karena waktu respon burungnya memang berbeda. Yang menentukan bukan kalendernya. Yang menentukan adalah hasil pengamatan kita. Kalau dicoba dan hasilnya membaik, catat. Kalau nggak berubah atau malah turun, evaluasi. Setiap percobaan harus menghasilkan pelajaran, bukan cuma jadi kebiasaan mingguan. Kalau semua pembahasan tadi digabung, sebenarnya rumus settingnya sederhana. Pertama, tentukan kondisi awal burung. Jangan cuma bilang kurang bagus. Catat yang terlihat, kerjanya telat, terlalu gelisah, cepat habis, atau justru nggak mau buka materi. Kedua, ubah satu hal. Misalnya jangkriknya dinaikkan sedikit, yang lain jangan ikut dibongkar dulu. Ketiga, kasih waktu yang masuk akal, lalu lihat responnya. Apakah lebih baik, tetap sama, atau malah turun? Keempat, catat hasilnya. Kalau membaik, kita punya petunjuk. Kalau memburuk, kita juga tetap dapat data untuk kembali ke titik sebelumnya. Contohnya, minggu ini kita cuma ubah jumlah jangkrik. Mandi dan jemur tetap. Saat latihan berikutnya, burung lebih cepat kerja, tapi terlalu cepat habis. Berarti perubahannya punya efek, tapi belum pas. Dari situ baru kita koreksi sedikit, bukan mulai dari nol lagi. Pelan-pelan, kita akan menemukan pola yang berlaku untuk burung kita sendiri, bukan rumus dari burung orang lain. Jangan takut salah selama percobaannya jelas. Yang bikin setting makin presisi bukan keberuntungan, tapi catatan yang terus kita kumpulkan.
Jadi, setting gantangan bukan soal siapa yang punya resep paling hebat. Yang lebih penting adalah siapa yang paling paham dengan burungnya sendiri. Ubah satu hal, lihat responnya, lalu catat. Jangan buru-buru membongkar semuanya cuma karena satu kali tampil kurang maksimal. Mas-mas sendiri lebih sering ngalamin yang mana? Burung terlalu panas, cuma riwik, atau malah diam waktu digantang? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.